Pemerintah menghapus variabel angka kematian dari indikator penanganan COVID-19. Tepatkah langkah tersebut? Sudah bergabung bersama kami Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Prof. Chandra Yoga. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Chandra. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, langsung saja Prof, apakah langkah pemerintah untuk menghilangkan angka kematian ini langkah bijak atau semata-mata karena terdesak? Yang jelas angka kematian tidak bisa dihilangkan karena 5 alasan. Nomor 1, kematian itu hal yang penting. Satu orang meninggal pun sudah masalah, apalagi kalau sekian banyak. Jadi itu nomor 1. Nomor 2, dalam penanganan penyakit menular, penyakit apapun di belahan dunia manapun, angka kematian adalah salah satu indikator yang penting untuk menilai situasi. Dan bahkan ada 3 jenis sebenarnya, angka kematian mutlak, angka mortality rate, sama fatality rate. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, angka kematian COVID kita tinggi ya. Kemarin itu tadi di grafik dituliskan sejak Agustus angkanya sekian. Sebenarnya kalau mau tepat dimulai dari 3 Juli. 3 Juli itu PPKM darurat angkanya 490. Sekarang 1.500, kemarin 2.000. Jadi angka itu naik 3 atau 4 kali. Itu yang alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, kita meninggal 1.500, 2.000 orang per hari. Dulu waktu India kasusnya pernah tinggi, kita pernah sangat tragis begitu. Tapi waktu mereka setinggi-tingginya sekalipun, angkanya tidak sampai 5.000. Kalau kita penduduk dia 4 kalinya kita, kalau kita 1.500 kali 4 artinya 6.000. Kalau kita 2.000 seperti kemarin artinya 8.000. Jadi bisa-bisa kita lebih tinggi begitu. Jadi itu angka kita memang tinggi sekali. Dan yang terakhir, yang kelima, yang penting adalah di dalam SK Menteri Kesehatan 30 Juni yang menentukan leveling 4321 itu ada salah satu indikator adalah indikator angka kematian. Jadi kalau indikator itu dihilangkan, tentu penghitungan level itu jadi tidak akurat lagi. Jadi menurut saya sih memang angka kematian ini harus masuk. Bahwa sekarang datanya tidak benar, maka data itu dibenerin begitu. Supaya angka kematian itu menjadi angka kematian yang benar dan masuk. Jadi tidak dengan dihilangkan, tapi datanya diperbaiki. Dan kalau bisa memperbaiki sehari 2 hari barangkali itu sudah selesai. Ya, Prof. Yoga, apa yang Anda sampaikan soal akurasi akan menjadi sangat penting dan digarisbawahi. Pasti orang akan mencurigai apa sebetulnya yang terjadi ketika pengelolaan informasi yang secara absolut di tangan pemerintah. Ini disebutkan ada kesalahan input dari daerah ke pusat. Orang pasti akan curiga, kesalahan input saja dalam informasi publik yang kaitannya dengan pandemi yang genting seperti ini, itu satu hal yang mesti ditangani secara serius. Belum lagi kemudian dihilangkan untuk memastikan bagaimana ekosistem kehidupan apakah sudah baik-baik saja atau tidak, begitu Prof. Yoga. Ya, dan sebenarnya sebelum cerita kematian ini sudah pernah juga ada disampaikan ke data tentang jumlah kasus yang juga dianggap tidak sesuai karena disebut juga kasusnya akumulasi atau daerah terlambat, tapi kan datanya tetap masuk, tetap dihitung. Jadi mohon maaf saya potong Prof. Yoga, artinya orang bisa saja curiga, jangankan angka kematian yang bermasalah salah input, jangan-jangan angka infeksinya juga bermasalah, angka kesembuhannya juga dalam tanda kutip bisa juga ada kesalahan di sana. Saya tidak mau cerita soal curiga atau tidak curiga, tapi untuk setidaknya ini kan sudah diungkapkan. Setidaknya ini kan sudah diungkapkan oleh pemerintah pusat bahwa ada kesalahan input di angka kematian yang ditumpuk-tumpuk dan lain sebagainya. Tapi kan masyarakat juga pasti akan bertanya-tanya, jangan-jangan curiga, apakah angka infeksi dan angka kesembuhan ini juga benar adanya demikian, Prof? Ya, soal curiga atau tidak curiga itu terserah saja. Tapi yang jelas untuk pengendalian penyakit menular itu ada yang namanya surveillance. Surveillance itu artinya pengamatan data terus-menerus. Jadi bukan hanya sekarang atau kemarin atau 2 minggu lalu. Data itu harus ditangani, diawasi dengan ketat dari kejadian pertama penyakit itu sampai terus. Itu yang namanya surveillance, pengamatan terus-menerus. Kalau tidak ada surveillance yang baik, maka pengendalian tidak mungkin berjalan dengan baik. Jadi harus ada surveillance yang baik, harus ada data yang benar, dan semua data harus terbuka secara transparan, dikemukakan kepada publik, bukan hanya gunanya untuk publik, tapi untuk juga pengambilan keputusan sesuai dengan data yang benar, namanya evidence-based decision making process. Ya, informasi adalah hak asasi, sehingga kemudian dia diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, begitu ya Prof ya. Tapi pada akhirnya kita juga akan bertanya-tanya, jangan-jangan ada kepentingan mendesak di balik ini semua, sehingga informasi tersebut penting untuk di-keep sementara untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat dan valid. Bisakah hal ini menjadi pertimbangan kita untuk dalam artian ya legowo saja dengan langkah yang dilakukan pemerintah? Persoalannya bukan legowo atau tidak legowo. Data kematian itu harus ada dalam penilaian untuk menilai situasi yang ada. Data kematian itu mutlak harus ada. Itu bagian penting, bagian utama, dan sekali lagi
orang yang meninggal kan sudah tidak bisa kembali lagi. Jadi saya mau mendesak untuk data kematian itu ada dalam penilaian keadaan dari waktu ke waktu secara terus-menerus. Oke, tapi kan kalau kita baca Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ada juga yang dikesampingkan, dalam arti dikecualikan, bukan bagian dari informasi publik. Salah satunya ada rahasia negara, rahasia pribadi, kemudian informasi yang sifatnya dengan bisnis dan lain sebagainya. Apakah Anda melihat bahwa ini penting dijadikan rahasia negara untuk memastikan sementara bahwa negara ada kolaborasi antara pusat dan daerah? Kan disebut, Prof, ada masalah input data dari daerah yang tumpuk-tumpuk sehingga langkah terbatas pemerintah ini tidak bisa dilakukan. Saya bukan ahli kebijakan publik, tapi saya tahu persis untuk pengendalian penyakit menular apapun di belahan dunia manapun, maka data harus masuk untuk dianalisa, termasuk data kematian dari pusat dan dari daerah. Itu wajib hukumnya dan harus ada. Saya tidak tahu tentang undang-undang informasi publik, tapi saya tahu persis. Itulah prinsip dasar pengendalian penyakit. Dan yang kita hadapi sekarang adalah pandemi COVID. Jadi untuk menghadapi pandemi ini, kita harus punya data yang masuk dan kemudian data itu dianalisa untuk mengambil keputusan yang benar demi penyelamatan negara dari pandemi ini. Dari penyakit COVID kita tahu ini berbahaya pada mereka yang punya komorbid. Tapi ternyata COVID ini juga mengungkapkan ada komorbid dalam pengelolaan data informasi pemerintah. Paling tidak koordinasi antara daerah dan pusat. Salah input data itu sudah dimention oleh Pak Luhut langsung sebagai koordinator dalam hal ini. Saya ingin tahu bagaimana kemudian Anda menjelaskan seberapa penting integrasi data, termasuk kita juga tahu kan, Prof, ada beberapa waktu yang lalu karena persoalan NIK saja seorang tidak bisa mendapatkan vaksin dan lain sebagainya. Belum lagi soal angka kematian yang ternyata tumpang tindih dan sebagainya. Ada tiga pentingnya data. Nomor satu, tidak mungkin keputusan diambil kalau data itu tidak benar. Dan bagaimana kita mengendalikan pandemi kalau keputusan itu tidak ada? Maksudnya kalau keputusan itu tidak bagus. Dan keputusan itu tidak mungkin bagus kalau tidak ada data yang benar. Termasuk data dari daerah manapun juga. Itu poin pertama. Mereka tentang surveillance. Data itu tidak hanya hari ini atau data kemarin atau data seminggu yang lalu. Sistem surveillance merupakan backbone, merupakan tulang punggung pengendalian penyakit menular, dan itu basisnya adalah data. Jadi data itu harus terjaga secara sangat merata dari waktu ke waktu sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu seperti yang Anda sampaikan, masyarakat umum perlu tahu bagaimana situasinya, bagaimana perkembangan yang ada agar mereka bisa menyikapi bersama-sama menanggulangi pandemi ini, karena kalau datanya tidak transparan maka orang seperti yang Anda sampaikan sendiri bisa curiga dan macam-macam gitu. Oke, itu yang diatur juga dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana disebutkan pengelolaan informasi publik yang baik akan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik, sehingga seorang yang mendapatkan informasi mampu memastikan bahwa ekosistem kehidupannya berjalan dengan baik ataupun tidak. Terima kasih ya Prof Yoga sudah bergabung bersama kami dalam iNews Prime.